pimpinan sidang yang kami muliakan, apabila diperkenankan kami akan menggunakan hak replik kami, akan kami sampaikan secara lisan langsung pada kesempatan ini juga yang mulia. Dan juga perlu diketahui bahwa yang hadir pada persidangan hari ini advokat daripada Dr. Tifa adalah ada saya, Wirawan Adnan, Pak Lutfi, dan Pak Al-Katili, dan ada Bu Aini, Pak Dedi, dan Ramdan, dan yang terakhir adalah Ibu Laina. Kami akan menyampaikan secara bergantian. Terima kasih. Sebelum sampaikan, Pak Sorong, Pak Dedi, ada berikan Baik, yang mulia pimpinan sidang peradilan, saudara termohon yang kami hormati, setelah menyimak jawaban dari termohon, perkenanlah kami para advokat yang tergabung dalam tim pembela Dr. Tifa, ya, sebagai advokatnya Dr. Tifa Roziah mengajukan replik secara lisan. Yang pertama, pada pokoknya kami sebagai pemohon membantah dan menolak seluruh dalil jawaban termohon yang bersifat dan bertujuan menolak atau membantah gugatan pemohon, kecuali pemohon mengakui secara tegas akan kebenarannya. Yang kedua, bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh kami pemohon dalam permohonan ini atau dalam replik ini secara mutatis mutandis merupakan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik ini. Pimpinan sidang yang kami muliakan, kami ingin menanggapi yang pertama adalah argumen termohon yang pada dasarnya menyampaikan bahwa pra-peradilan kami ini merupakan halusinasi hukum, cacat logika, dan mengada-ada. Perlu kami tanggapi sebagai berikut bahwa kami tidak mengada-ada. Dasar hukumnya adalah definisi pra-peradilan yang dapat dibaca pada pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 20, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Pada pasal tersebut jelas ditegaskan bahwa wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus keberatan kami. Keberatan atas apa? Keberatan atas tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Dan itulah yang dilakukan oleh penuntut umum. Faktanya penuntut umum melakukan penuntutan dengan membuat dakwaan baru, yaitu dakwaan pada dasarnya adalah dakwaan lama yang diperbaiki redaksinya saja dan menghilangkan pasal tindak pidana berlanjut pasal 126 KUHP. Kami hanya melihat adanya penghapusan atas pasal tentang konsensus realis. Sedangkan lupus dan tempus deliktinya sama, pasal yang didakwaan juga sama, peristiwa pidananya juga sama, cara menghubungkan antara unsur delik dengan peristiwa juga sama, sehingga penuntutan dilakukan atas dasar surat dakwaan yang telah dinyatakan batal begitu. Sedangkan penuntut umum ya menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP sebagai cara melakukan penuntutannya dengan hanya memperbaiki surat dakwaan lama tanpa wewenang yang sah. Kita sekarang cermati pasal 75 ayat 4 ini. Tindakan penuntut umum dengan mendasarkan BAP yang diperbaiki atau surat dakwaan yang juga seperti ini sebetulnya, maaf bukan BAP, yang kami maksud adalah surat dakwaan seperti ini adalah bertentangan dengan KUHP. Sebab wewenang penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan hanya bisa dilakukan jika diberi kesempatan oleh hakim. Kami sepanjang persidangan itu tidak pernah melihat atau mendengar bahwa atau membaca adanya nasihat untuk memperbaiki itu di dalam putusan selanjutnya. Sementara kita ketahui ya dengan jelas bahwa majelis hakim tidak pernah secara eksplisit tertulis dalam putusan soalnya memberikan kesempatan. Jadi itu adalah satu
duluan nih.